dan nanti di sini diklik numerik. Tapi kalau kita mau ke nama, nah di sini diklik stringnya. Nah, string itu nanti kita bisa memasukkan, misalnya kok namanya terlalu banyak, ya, misalnya namanya eh eh, Dwi Puji bla 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 bla. Nah, itu nggak usah semuanya saja Bapak Ibu. Jadi karakternya 8 saja. Tapi kalau misalnya mau 20 karakter juga bisa dimasukkan di sini gitu. Tapi kalau saya biasanya hanya sedikit saja gitu. Kemudian kalau string di sini tidak muncul desimalnya karena dia di sini bentuknya bukan angka. Nah, ini nanti di sini tinggal dimasukkan saja di label itu. Responden penelitian. Nih. Nah, ini kalau misalnya kok kayaknya kurang panjang, ini tinggal ditarik mawon. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Ini ketika saya kasih spasi, ini saya kasih spasi nih Bapak Ibu. Nah, dia tidak mau variable noun content and illegal character. Jadi kalau di sini kita harus menggunakan simbol lainnya. Misalnya kita aja di sini JK. Tuh. Kalau misalnya kok JK masih bingung, nanti di sini tuliskan aja jenis, dikasih underscore, kelamin. Nah, ini baru mau. Nah, ini desimalnya kita nolkan saja. Di labelnya di sini baru kita tuliskan jenis kelamin. Gitu. Jenis kelamin penelitian. Gitu misal. Nah, di sini tinggal kita klik tanda titik tiga. Jadi begini. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini kita klik tanda titik tiga ini. Nah, nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita masukkan di sini, misal ini 1, di sini dituliskan laki, misal. Tinggal kita tuliskan add, gitu. Terus kemudian 2, misal di sini dituliskan perempuan. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, nanti kita baru tinggal oke. Nah, kemudian di sini skalanya kalau laki-laki perempuan, skalanya ordinal kah atau skalanya nominal kah, interval rasio itu nanti masuknya di scale gitu. Misalnya itu kita kasih measure ataupun skalanya di nominal. Nah, kita cek di data view-nya Bapak Ibu. Nah, sudah kan di sini responden. Ini jenis kelamin. Misal di sini respondennya mau saya tulis choose null misal. Nah, sudah masuk di sini. Di sini saya masukkan Rifki misal gitu. Nah, ini dimasukkan di sini. Terus kemudian jenis kelaminnya, nggih, Pak Ibnu? Masuk no, Bu, Ibnu gitu. Oh, nggih. Biar gak ngantuk, Bu. Nggih, misal gitu. Nah, kemudian misal lagi tambah lagi nggih Bu Lili misal nggih, ini dimasukkan di sini. Nah, ini jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini di sini kita masukkannya bagaimana, Bu? Ini kok perempuan dan laki-laki. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini misal ini perempuan gitu. Tulisannya juga jangan sampai salah nggih Bapak Ibu, karena itu nanti sesuai dengan ini value-nya ini tadi. Ini perempuan dan laki-laki. Nah, karena ini tadi tipenya numerik, jadi kita tidak bisa memasukkan tulisan. Kita bisa memasukkan tulisan tuh ketika di situ tulisannya string, gitu, Bapak Ibu, perempuan misalnya ini. Nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadi kita ingat lagi, kalau perempuan di variable view, apa tadi tulisan di sini? Oh, 2. Berarti di sini kita tuliskan 2. Ini 1, ini 1, ini 2. Nah, biasanya jika saya angka-angka ini tuh saya masukkan di Excel terlebih dahulu. Misalnya ini, saya masuk di Excel. Misal, oke, saya buka lagi yang sheet baru. Misal di sini jenis kelamin. Oke, biasanya saya di sini sudah membuat tabel sendiri, responden misal. Kalau di penelitian kan kita tidak bisa langsung memasukkan di SPS nih Bapak Ibu, tapi kita mudahkan terlebih dahulu di Excel terlebih dahulu. Begitu, misal di sini jenis kelamin itu.
Oke, tadi ada Trustful, ada Rifki, kemudian Faib, terus kemudian ada Bu Lili, kan misal seperti itu. Nah, ini di sini tinggal kita masukkan saja jenis kelamin, itu tadi perempuan berarti 2, 1, 1, 2. Nah, ini tinggal kita copy saja. Copy, kemudian dipastekan di sini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, sudah masuk nggih Bapak Ibu. Kemudian misal di sini mau menambahkan lagi. Menambahkan terapi misal ya. Terapi sebelum terapi misal. Jenis terapinya, Bu. Oke, jenis terapinya Bapak mau dimasukkan apa ini misal? Tadi misalkan akupuntur sama tadi tes harmonium. Oke, misal ini kalau akupuntur itu kan berarti ada sebelum akupuntur, ngaten nggih. Kemudian bawahnya ada setelah akupuntur. Kemudian ada sebelum diberikan chamomile gitu. Setelah diberikan chamomile. Terus kemudian kombinasi. Kalau misalnya mau tiga perlakuan, gitu. Jadi nanti yang mau dipakai yang kalau ini kontrol, berarti yang Ibu mau 3 kelompok ya, Bu ya? Iya, 3 kelompok Bapak. Ini kan 3 kelompok 20, 20, 20 misalnya. Ya, siap, Bu. Kalau ini misal yang akupuntur yang dipakai untuk kontrol, yang case, chamomile sama kombinasi. Nah, kombinasi itu diberikan akupuntur dan juga bunga chamomile. Jadi pada waktu yang bersamaan si pasien 1 hanya diberikan akupuntur, pasien 2 hanya diberikan chamomile, yang pasien ketiga diberikan kombinasi akupuntur plus chamomile. Misal seperti itu. Ini desimalnya tinggal kita ganti saja. Nanti kalau misalnya pengukurannya ada desimal, biasanya kalau pengukuran ada desimal itu ketika kita mengukur nyeri bahu dengan menggunakan spadi atau dengan menggunakan lainnya itu ada desimalnya begitu. Nah, itu baru kita masuk di situ desimalnya gitu. Nah, ini masuk di sini. Oke. Oke, gini apa ini? Nah, sudah masuk semua gitu, Ibu. Misal sebelum dilakukan akupuntur. Jadi kita di situ juga tambah satu lagi, insomnia. Nah, insomnia di sini dituliskan insomnia pada responden. Nah, value-nya di sini membaik. Misal kalau scale ataupun skalanya data itu tergantung dari peneliti. Misalnya insomnia mau dibagi menjadi 2, misalnya membaik dan tidak membaik. Itu tergantung dari peneliti, Bapak Ibu. Misal ini tidak membaik misal. Atau masih insomnia dan tidak insomnia, misalnya seperti itu juga tidak apa-apa gitu. Terus kalau misalnya sebelum akupuntur itu nanti di situ juga dituliskan terapi 1 sampai ke 6 misal, itu bisa dimasukkan juga. Nah, oke, nanti di sini dimasukkan juga, misal sebelum akupuntur kok di situ juga masih insomnia, berarti nanti dituliskan juga di sininya. Ibu Kusnul, mohon izin Bu bertanya. Dalam? Ya, Pak Ido. Ya, berarti kalau bikin nanti penelitian nanti untuk skripsi itu wajib ada buat per kelompok gitu ya Bu ya, kelompok 1 dan kelompok 2 gitu ya Bu ya? Ya, Bapak, tidak diwajibkan. Namun alangkah baiknya sebenarnya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui
perlakuan mana yang bagus untuk pasien begitu. Sebenarnya tidak diwajibkan harus ada two group gitu. One group pun juga enggak apa-apa gitu. Begitu. Baik Bu, Oke, siap bertanya terima Bu, kasih. Nggih, silakan. kan ini baru di data apa ya, data nominal ya. Kemudian tadi misalkan kita mengukurnya ke skala nyeri, Bu. Skala nyeri berarti namanya skala nyeri, kemudian labelnya skala nyerinya pakai misalkan NRS. Nanti kan skala nyerinya ada 0 sampai 10, berarti semua dimasukkan, Bu. Nah, kalau itu nanti tinggal ini aja dibikin value lagi. Misalnya 1 itu ketika skala nyeri, kalau 0 sampai 10 itu kan bisa dibagi juga 0 sampai Dibagi 3 kalau nggak salah, Bu. Bagi 4, ya maaf. dibagi 0 sampai 4 gitu misalnya, atau dibagi 4 gitu ya. 0 sampai 3, kemudian 4 4 sampai sampai 6, 6 7 kan sampai gitu. 9, sama 10 gitu. Ya betul sekali. Nanti dibikin seperti itu. Jadi kalau Oh, misalnya kan di situ keterangannya nggih kalau pakai MSR itu 0 sampai 3 itu masih bisa tertahankan, nyerinya masih bisa tertahan kan begitu nggih? Kan iya, Bu. biasanya keterangannya ada sendiri-sendiri, 0 itu apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tetapi nanti coba dicari lagi, kalau misalnya itu dikasih skala lagi, 0 sampai 3 itu skalanya apa, 4 sampai 6 apa, kemudian 7 sampai 8 apa, kalau yang 10 itu kan paling berat sendiri, begitu Pak? Iya, betul. Nggih. Oh, Ini berarti coba saya dikelompokkan gitu ya, Bu? nggih, Ya, siap. betul. Ini saya bukakan yang saya sudah olah data yang berkaitan dengan nyeri bahu nggih. Oke, data. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu, Sudah, sudah. Bu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau ini nama tidak saya berikan ya Bapak Ibu karena kami sudah hafal ya. Jadinya tinggal kami masukkan saja. Jadi di situ ada maksudnya usia INMAS itu ketika si pasien itu kita berikan Terapi ya, perilaku Mas. INMAS, ya betul. Ya, Kemudian ada cupping. Nah, usia cupping di sini juga ketika si pasien itu kita berikan ini apa namanya? terapi cupping. Perilaku cupping. Jadi kita membedakan antara si dan juga si cupping begitu. Nah, ini usianya sudah masuk di sini, kemudian jenis kelaminnya. Bu, kita bagaimana Bu bisa melihat 2 itu apa, 1 itu apa? Nah, kita bisa masuk di file. Oke, maaf. Oke. Kita masuk di view, maaf. Kita di view, kemudian kita klik value label. Nah, situ kita bisa Gitu ya. nggih. Kalau misalnya ini kok kayak kok aneh ya Bu, boleh nggak ini dinaik? Boleh, tinggal nah, Panjangkan, tarik. betul, kita tarik saja. Nah, jadi di sini kita tahu nih, oh ternyata di sini apa namanya, jenis kelaminnya perempuan, laki-laki, perempuan. Kemudian pekerjaannya apa? Nah, kita bisa masukkan. Pendidikannya apa? Kemudian lama keluhannya ini juga kita masukkan. Penyebab INMAS-nya ini maksudnya penyebab yang dilakukan INMAS itu apa saja. Nah, itu bisa masuk di sini. Kemudian sindromnya apa? Itu bisa kita tuliskan di situ. Nah, itu kita masukkan di sini juga ini. Misal tadi usia INMAS, jenis kelamin, di value-nya juga masuk di sini. Nih, laki-laki, perempuan. Kemudian pekerjaan, ini juga di sini masuk. Misal 1 PNS, 2 pedagang, 3 wira swasta, 4 swasta, 5 ibu rumah tangga, 6 tenaga kesehatan, misal seperti itu. Nah, ini kenapa saya tuliskan skill semua, karena di sini saya berikan
apa namanya, datanya itu data interval dan juga rasio gitu. Jadi tidak menggunakan numerik ataupun ordinal gitu. Nanti kita bertemu kapan lagi nanti saya akan masuk yang berkaitan dengan data. Harusnya saya masuk data dulu Bapak Ibu. Jadi biar tidak langsung ke SPSS. Oke. Nanti kalau saya masuk lagi ini sudah ada transform, ada analyze, ini tambah bingung lagi Bapak Ibu. Dari terus kemudian pendidikan juga kita masukkan di sini. Ini ada 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 diploma, 5 sarjana. Misalnya itu Bu, diplomanya diploma 2, diploma, tulis saja langsung diploma, enggak usah banyak-banyak, nanti tambah pusing kita pada waktu mengukur data. Terus kemudian yang kelima misalnya sarjana kalau misalnya di S2 Bu ya tulis saja sarjana saja Bapak Ibu nggih. Terus, jadi nanti di kuesionernya kan pada waktu kita mau melakukan penelitian itu kan kita membuat kuesioner begitu. Nah, kuesionernya pun juga kita tuliskan itu misalnya jenis kelaminnya apa. Nanti tinggal si responden mencentang atau mungkin kita mau mengajak orang untuk melakukan penelitian, ya kita minta tolong ke teman gitu ya, teman itu nanti yang mencentang-centang gitu. Terus kemudian lama keluhan. Nah, di sini dibuat bisa kurang dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan, lebih dari 1 tahun, lebih dari 3 tahun gitu. Kadang kalau ini kan ada kaitannya dengan nyeri bahu. Kalau nyeri bahu itu kadang ada yang baru saja, berarti kan antara kisaran kurang dari 1 bulan sampai ke 1 bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun gitu Bapak Ibu. Tidak rasakan nyeri saja dibiarkan hanya dikasih obat gosok dan sebagainya kan hanya meredakan rasa nyeri di luarnya saja begitu. Nah itu bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu ada begitu. Terus kemudian penyebabnya, nah penyebabnya kita masukkan di situ. Misal kalau penyebab nyeri bahu itu kan banyak sekali, bisa jadi ketika si pasien itu nyeri bahunya setelah mengangkat berat beban yang tinggi. Nah, berarti kan itu ada kaitannya dengan trauma otot ataupun kelelahan. Atau mungkin bisa karena paparan angin dingin, atau nyeri bahu yang berkepanjangan, atau habis jatuh, atau terasa tiba-tiba, atau mungkin defisiensi siswe gitu. Nah, itu kita masukkan di situ. Kemudian sindromnya, nih kalau sindrom ini kan ini ya Bapak Ibu yang lebih paham ini ya. Nah, ini sindromnya, nah ini, kita juga masukkan di situ juga. Ini ada sindrom Sawang, defisiensi siswe, stasis siswe, kemudian invasi patogen eksogen, sindrom Yang-Mi, stagnasi Qi, MRBL dan nanti kalau saya membacanya keliru minta tolong dibetulkan nggih Bapak Ibu. Kemudian ada stagnasi siswe, nah itu dimasukkan di situ. Ini sampai 8 Bapak Ibu kemarin saya melakukan ini analisa datanya itu. Kemudian ini skala totalnya karena kemarin kami menggunakan SPADI. Kalau SPADI itu kan di situ sudah ada skala totalnya. Jadi skala total sebelum INMAS sama skala total sesudah INMAS. Jadi kami melakukan analisis datanya itu setelah dilakukan 8 kali ya Bu Eka itu kemarin itu. Kita INMAS itu kemarin. 10 kali terapi Bapak Ibu. Jadi kita lakukan 10 kali terapi. Sebelum dilakukan INMAS, itu kita cek dulu spadinya. Jadi untuk mengetahui rasa nyeri baunya itu kami menggunakan spadi. Nah, spadinya bagaimana gitu. Kemudian setelah melakukan INMAS, itu kita cek lagi ulang di spadinya itu apakah sudah ada penurunan rasa nyerinya atau belum begitu. Kemudian di cupping pun juga begitu. Cupping kami juga menggunakan spadi. Sebelum menggunakan cupping itu total spadinya berapa, setelah menggunakan cupping total spadinya berapa. Kemudian kita lihat bagaimana penurunan cuppingnya begitu. Nah, di sini nah seperti ini. Jadi total dari INMAS sebelum total spadi sebelum INMAS itu ini ada 75, 52, bisa terlihat ya Bapak Ibu.
Kemudian ini tinggi sekali nggih Bapak Ibu. Berarti si pasien itu merasakan rasa nyerinya itu luar biasa sekali. Kemudian setelah dilakukan INMA selama 10 kali terapi, itu ternyata ada penurunan yang signifikan. Penurunannya itu di angka 59 karena total setelah INMAS itu si pasien sudah bisa melakukan gerakan, kemudian sudah bisa memakai baju sendiri, sudah bisa mengangkat tangannya sampai ke belakang. Nah ini bahkan sampai turun satu. Ini hal yang luar biasa sekali. Padahal sindromnya itu sindrom statis siswe gitu. Penyebabnya juga trauma otot kelelahan. Nah, bagaimana dengan cupping Bu gitu? Cupping juga ada sendiri. Nah, ini kenapa saya kasih batasan satu? Karena antara cupping dengan INMAS ini kan respondennya berbeda begitu. Jadi ini sengaja saya berikan batasan satu. Nah, di variable view-nya juga ada ini di angka 12 ini. Ini boleh nggak Bu ini ditulis nama? Boleh. Di sini dituliskan nama boleh, nggak apa-apa. Misal ini nama responden cupping misal itu. Nah, ini dituliskan di situ. Misal. Nah, nanti di sini pun juga akan muncul ini nama responden cupping. Ini di sini. Nah, ini setelah dilakukan cupping, ini juga ada penurunan gitu. Sebelum dilakukan cupping, ini ada 104. Setelah dilakukan cupping, turun menjadi 59. Jadi penurunannya ada di angka 45 begitu. Nih, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti hasilnya bagaimana, Bu Jusnul? Nah, hasilnya ada di output. Oke, oke, sebentar. Nah, ini dia. Nah, bentuknya sudah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita belum sampai ke sini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak nanti saya jelaskan dulu di data kategori, numerik. Nah, nanti baru kita nah, nanti di sini kita bisa melihat nih jumlahnya 32. Ini ketika saya masukkan semua. Jadi semua responden itu totalnya 32, yang satu INMAS, yang satu cupping. 16 INMAS, kemudian 16 cupping. Jadi kita melihat di situ. Ya, kemudian, nah dengan SPSS di sini kita bisa melihat min dan juga mediannya, kemudian minimum dan juga maksimumnya. Nah, kalau misalnya ini saya mau melihat frekuensi usianya, nah usianya di sini kan relatif banyak sekali. Nah, biasanya di sini saya transform lagi Bapak Ibu usianya. Jadi transform itu dipersingkat misalnya usia antara 28 sampai 38 tahun. Kemudian usia 41 sampai 43 tahun dengan rentang yang harus sama gitu. Misalnya 10 tahun ya berarti 20 28, 29, nah itu berarti di angka 28 sampai 38. Nanti 10 tahun lagi 39 sampai ke 49, misalnya seperti itu. Nah, ini jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Oh, jadi total 32 itu terdiri dari 11 laki-laki dan 21 perempuan. Kalau misalnya mau menghitung dari sini, boleh enggak, Bu? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau dari sini kan ini nggih, menyulitkan kita sebagai peneliti nih Bapak Ibu, dan juga membutuhkan waktu lama kan, hitung satu ini perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kan kelamaan gitu. Jadi kita tinggal pakai SPSS saja gitu. Terus kemudian ini bisa dilihat ini, oh pekerjaan, PNS ada berapa, pedagang ada berapa, wira swasta ada berapa, swasta ada berapa, ibu rumah tangga ada berapa, kemudian tenaga kesehatan ada berapa. Kemudian ini pendidikannya, SD ada berapa, SMP ada berapa, dan ini harus sama, tidak boleh ada yang missing. Maksudnya missing itu ketika Bapak Ibu readingnya 32, yang ada di sini juga harus 32. Nah, misal di sini ada 31, berarti ada kesalahan peneliti ketika kita memasukkan SPSS. Karena kalau di SPSS itu kan pasti ada human error-nya. Misal ketika kita memasukkan itu pada kondisi yang capek, itu pasti ada sesuatu yang sedikit di situ. Nah, ini lama keluhannya, penyebab
penyebab sindrom. Nah, kalau misalnya Bu kita mau menampilkan pie chart atau bar chart, nah ini sudah saya masukkan di sini. Nah, misalnya ini misalnya. Nah, ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sambil kita melanjutkan. Bingung mau Nah, tanyanya Bu, agak rumit. Pripun Bapak Ibu? Emang mungkin harus ini ya dipraktekkan perlahan ya, Bu. Betul sekali. Maka dari itu tadi saya bertanya terlebih dahulu apakah Bapak Ibu sudah memiliki SPSS begitu. Jadi maksud saya ketika Bapak Ibu sudah memiliki SPSS, Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa saling berdiskusi begitu Bapak Ibu. Atau mungkin kita menyediakan 1 hari begitu untuk pengisian SPSS. Ya Bu, tapi kalau kita lihat ini ya Bu ya, mudah-mudahan teman-teman terutama saya yang agak kurang cepat Bu dalam mencerna hal seperti ini, mudah-mudahan bisa ketika masih di bawah alokasi waktu. Kan kalau akhir perkuliahan itu kita harus sudah jadi itu sidang proposal ya Bu ya. Iya, nggih. Nah, proposal kan cuma sampai bab 3, artinya SPS belum dipakai. Betul. Nah, kemudian ketika kita maju dari bulan Juli ke sana, nah SPSS berarti kan sudah wajib semua, udah bisa. Mudah-mudahan sebelum sidang proposal teman-teman, terutama saya, bisa mengerti Bu. Kecuali kalau misalkan nanti ada kendala, ada kemungkinan memang harus. Kemarin sih Mbak Dona dan yang lain mau mencari tutor yang bisa membimbing langsung di tempat masing-masing, Bu, karena memang kita terkendala ke Solo ya. Tapi kalau misalkan ini ngambil pahitnya, kalau belum bisa mungkin nanti pas ke Solo mungkin kita bisa ya Bu, dibimbing langsung mungkin, karena mungkin ke Solo nanti sekitar Mei Bu. Boleh Bapak, boleh. Silakan nanti privat nih Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Nanti tinggal koordinasi waktu mawon. Jadi sebenarnya kalau kita berkaitan dengan SPSS itu, kalau kita tidak mencoba itu juga tidak bisa Pak Taufik. Kalau hanya mungkin melihat iya justru ini. Oh iya itu gampang. Nah, waktu kita mau mencoba sendiri, tuh ini tadi gimana inilah ini mau kliknya di mana seperti itu, Pak Taufik. Ya, memang kalau SPSS lebih etika bertemu langsung. Jadi misalnya lewat Zoom juga bisa sebenarnya gitu. Cuman kadang-kala kalau lewat Zoom itu banyak miss-nya gitu. Tapi ketika kita langsung misalnya kayak kemarin pada waktu yang anak-anak yang reguler itu, jadi langsung saya dampingi, oh ini dimasukkannya salah, ini harusnya di sini, ini harusnya begini, begitu. Jadi saya muter satu-satu dengan mereka membawa laptop masing-masing begitu. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nanti saya masuk lagi, nanti saya akan membahas ini dulu mawon. Jadi berkaitan dengan numerik, kategorik, data nggih, skala data. Kalau populasi sampel Bu Eka sampun memberikan nggih? Kemarin sudah Bu, walaupun mungkin ya agak cepat juga ya kita berusaha, tapi bacaannya materinya udah ada. Oh nggih sampun. Jadi itu ada kayak di bab 3 itu kan ada kaitannya populasi, sampel, teknik sampling. Nah, nanti saya masuk ke analisa data. Analisa data apa yang harus dipakai? Datanya mau kategorik atau data numerik. Kemudian nanti uji hipotesisnya mau menggunakan apa ketika di situ ada perlakuan, misalnya seperti itu. Nanti kalau Bu Lili nanti bisa langsung dengan saya ya. Bu Lili, Bu Santi, terus kemudian yang pembimbingnya saya itu nanti. Itu mah udah cepet Bu Lili mah Bu. Ada beberapa yang dengan saya nanti bisa langsung saya arahkan ketika bimbingan gitu. Jadi misalnya di situ, oh datanya ini tidak normal, pakainya pakai apa? Datanya normal, pakainya pakai apa? Karena kalau analisa data itu kita juga harus melihat uji normal datanya, kita harus melihat
uji homogenitasnya supaya kita bisa menentukan kita menggunakan analisis data apa begitu Bapak Ibu. Biasanya Ya. kalau yang dilakukan di perlakuan itu kita menggunakan parity test atau menggunakan t-test atau menggunakan Wilcoxon atau menggunakan Mann-Whitney. Tetapi dalam menggunakan Wilcoxon, Mann-Whitney, parity test, kemudian t-test dependent ataupun independen itu harus ada syarat-syaratnya gitu. Atau kita menggunakan chi-square, kita menggunakan ANOVA itu juga harus ada syarat-syaratnya begitu Bapak Ibu. Nanti kita bertemu lagi nggih Bapak Ibu. Aduh ini apa lagi Bucus Nul gitu. Ini sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi kita bisa berdiskusi bersama kan. Oke, ada lagi sampai sini Bapak Ibu untuk SPSS. Jadi harusnya tadi kita tidak langsung ke SPSS ya. Jadi ke ini dulu harusnya ya. Bu, izin bertanya Bu, apakah ada link untuk download SPSS-nya ya Bu? Soalnya tadi saya sudah nyari berbayar semua Bu. Iya, Berbayar ya Bu? memang Bu Vina. Untuk SPSS itu yang bagus yang berbayar gitu. Kalau saya kan di situ sudah memiliki ibaratnya masternya, jadi bisa langsung gitu. Tapi yang saya miliki SPSS 16. Kalau yang terbaru kan SPSS 23 gitu Bu Vina. Kalau linknya rata-rata semua berbayar. Seperti Microsoft itu kan juga berbayar juga. Nah ini ada ini coba di Wiha itu Pak Dandi itu. Berarti Pak Dandi sudah Terima ada? kasih Bu. Iya sami-sami. Pak Dandi info di grup Pak untuk linknya. Nanti kalau sudah dapat tinggal diinstal mawon nggih Bapak Ibu. Ya Bu. Nanti kalau misalnya Mas Rifki ke sini nanti saya berikan langsung di flashdisk jadi bisa langsung diinstal. Nah kemarin dari mahasiswa reguler itu ada beberapa yang laptopnya tidak support untuk menginstal SPSS. Kalau yang pakai Mac itu nanti bisa searching sendiri Taufik untuk MacBook SPSS for MacBook biasanya menggunakan ya SPSS yang 23. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang akan disampaikan terkait dengan proposal penelitian. Semangat Bapak Ibu. Sebentar lagi udah selesai loh, keren. Semangat konsul. Jika tidak ada